Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Zahra dengan 3 NIM lahir 091 dari kelas penginderaan jarak jauh A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi praktikum penginderaan jarak jauh sebagai nilai responsi. Nah, modulnya itu ada 4. Yang pertama itu interface remote sensing. Yang kedua ada koreksi radiometrik. Yang ketiga ada koreksi geometri. Dan yang terakhir itu ada suhu permukaan laut. Nah, untuk modul 1 itu ada interface remote sensing atau penginderaan jarak jauh eh, yang merupakan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan objek atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi tanpa kita harus melakukan kontak fisik secara langsung. Teknologi ini memanfaatkan sensor yang dipasang pada berbagai macam alat seperti pesawat udara, satelit, atau platform lainnya untuk mengukur serta merekam data mengenai beberapa parameter seperti suhu permukaan, tutupan lahan, kualitas air, dan lain sebagainya. Nah, output dari penginderaan jauh ini salah satunya adalah citra, di mana citra ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada citra foto serta citra non-foto. Citra foto ini merupakan data visual yang dihasilkan oleh sensor kamera yang merepresentasikan visual dari kenampakan objek di muka bumi. Contoh dari citra foto ini ada foto udara dan citra satelit. Nah, yang kedua ada citra non-foto, di mana citra non-foto ini dihasilkan dari sensor non-kamera. Sensor non-kamera ini dapat merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya itu ada suhu permukaan laut, aktivitas gunung vulkanik, serta kebakaran hutan. Nah, perbedaan dari keduanya salah satunya adalah pada citra foto, resolusi gambarnya itu biasanya lebih bagus dibandingkan dari citra non-foto. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan pada modul 1. Yang pertama kita mendownload citra, di mana citra yang download ini merupakan citra dari satelit Landsat. Eh, citra yang citra yang didapat itu didownload dari website USGS atau Earth Explorer. Yang kedua ada penggabungan citra serta ada reading data value. Nah, untuk hasil di bagian kiri itu dapat dilihat dari penggabungan data citra dari satelit Landsat sama yang di bagian kanan itu dari reading data value. Eh, untuk untuk praktikum penginderaan jarak jauh ini, aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah aplikasi QGIS, di mana dia bersifat open source sehingga dapat digunakan oleh siapapun. Nah, untuk model 2 ada koreksi radiometrik, di mana koreksi radiometrik ini merupakan proses pengolahan data citra satelit yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal seperti efek atmosfer. Nah, kesalahan ini disebabkan oleh eh, 2 hal, salah satunya ada dari instrumen sensornya sendiri dan ada yang dari gangguan atmosfer ketika sensor merekam eh, benda di permukaan bumi. Nah, koreksi radiometrik ini digunakan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai sama keadaan yang seharusnya. Nah, pada koreksi radiometrik ini ada penyesuaian histogram, di mana penyesuaian histogram ini adalah metode yang digunakan untuk pengolahan citra agar meningkatkan kontras serta distribusi nilai piksel dalam citra. Tujuan dari penyesuaian histogram ini untuk memetakan distribusi intensitas piksel sehingga informasinya itu dapat lebih mudah diinterpretasikan. Selanjutnya ada koreksi atmosfer, di mana pada proses ini eh, koreksi atmosfer ini penghilangan atau pengurangan efek atmosfer yang terjadi pada citra atau citra satelit atau citra udara. Nah, koreksi atmosfer ini mencakup pengolahan data yang disebabkan oleh kondisi atmosfer
yang mempengaruhi citra yang dihasilkan oleh sensor. Pada modul ini, metode yang digunakan itu ada koreksi radiometri dan penyesuaian histogram. Nah, ada hasil, ini nilai yang sebelah kiri itu sebelum dikoreksi, sama yang sebelah kanan itu dia setelah dikoreksi. Nah, yang ketiga ada modul koreksi geometri, di mana koreksi geometri ini merupakan proses yang untuk memperbaiki distorsi geometrik yang terjadi pada data citra. Distorsi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti tinggi satelit, ketegangan, dan kecepatan satelit. Distorsi ini menyebabkan ukuran, posisi, dan bentuk citra tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pada koreksi geometri ini, data citra direktifikasi atau direstorasi agar koordinatnya itu sesuai sama koordinat geografis. Pada koreksi geometri ini ada namanya CRS atau Coordinate Reference System, yang dimana itu merupakan sistem koordinat yang menentukan lokasi geografis itu di permukaan bumi. Sistem koordinat ini memungkinkan kita menyatakan posisi suatu titik menggunakan koordinat geografis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada rektifikasi di mana proses ini memberikan koordinat pada citra berdasar koordinat pada suatu peta yang mencakup area yang sama. Rektifikasi ini dilakukan untuk memproyeksikan citra ke bidang datar agar bentuknya sebangun dan dengan sistem proyeksi peta yang digunakan. Nah, pada modul ini metode yang digunakan itu ada warp projection sama penggabungan dua citra atau overlay. Nah, ini merupakan hasil dari modul koreksi geometri. Pada gambar kiri itu rough reproduction citra Landsat, yang tengah itu citra Sentinel, sama yang kanan itu penggabungan dua citra. Nah, pada modul ini digunakan citra dari satelit Landsat dan juga satelit Sentinel. Nah, model yang terakhir ada suhu permukaan laut, di mana suhu permukaan laut ini merupakan suhu air di permukaan laut yang dipengaruhi oleh panas matahari, arus laut, serta faktor lainnya. Suhu permukaan laut merupakan parameter yang dapat mempengaruhi cuaca, iklim, serta ekosistem di laut. Suhu permukaan laut ini bervariasi tergantung pada geografisnya, musim, serta faktor lainnya. Suhu permukaan laut ini merupakan salah satu parameter yang penting di perairan. Nah, untuk suhu permukaan laut ini kita menggunakan satelit Aquamodis, di mana citra satelit Aquamodis ini merupakan citra yang dihasilkan oleh instrumen MODIS pada satelit Aqua. Satelit ini mengumpulkan data khusus parameter lingkungan seperti suhu permukaan laut, konsentrasi fitoplankton, pola arus laut, dan fenomena alam lainnya. Citra satelit Aquamodis ini sering digunakan dalam berbagai studi terkait dengan lingkungan laut, termasuk untuk upwelling, perubahan suhu permukaan laut, serta interaksi antara lautan dan atmosfer. Nah, metode yang digunakan pada modul suhu permukaan laut ini ada download citra, di mana citra yang didapat itu didownload dari website Ocean Color. Yang selanjutnya ada koreksi nilai awan, ya, yang dimana kita menggunakan raster matte band, dan cropping citra, di mana kita menggunakan raster bagian cropping serta menampilkan suhu permukaan laut pada dengan menampilkan suhu pada color bar. Merupakan hasil dari modul 4, yang kiri itu dari hasil koreksi nilai awan, yang tengah merupakan hasil cropping citra, dan yang kanan itu dari hasil tampilan suhu permukaan laut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.